Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanuar Agustin, CGP Angkatan 11, kelas 292B, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Ainul Lutfi, SPDSD, beliau Kepala SDN Gunung Sekar V. Marilah kita mulai wawancara dengan Bapak Ainul Lutfi selaku Kepala SDN Gunung Sekar V. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Bapak ya. Ini saya selaku CGP Angkatan 11, Pak, kebetulan mendapatkan tugas. Ini tugas saya mewawancarai kepala SD, kepala SMP ataupun SMA. Nah, terkait bagaimana cara seorang pemimpin dalam menangani sebuah kasus atau permasalahan yang ada di sekolah. Siap. Mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktu Bapak istirahat maupun ya. Nanti akan ada beberapa pertanyaan Bapak terkait permasalahan yang ada seputar di sekolah. Bagaimana Bapak sebagai pemimpin dalam lembaga tersebut mengambil sebuah keputusan seperti itu. Siap. Mohon maaf sebelumnya. Ini Pak, pertanyaan pertama terkait bagaimana apakah di sekolah Bapak di SD Gunung Sekar V ini pernah mengidentifikasi sebuah kasus yang mana mungkin kasus yang ada di sekolah tersebut berupa kasus dilema gitu ya Pak ya. Jadi Bapak sebagai seorang pemimpin harus bersikap apakah ini kasus dilema etika atau rujukan moral seperti itu. Mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus tersebut. Ya, terima kasih. Setiap lembaga insya Allah memiliki suatu kasus-kasus tertentu. Namun kasus itu bisa besar, bisa kecil. Di SD kami pun juga pernah terjadi kasus-kasus kecil yang sempat kami identifikasi. Identifikasi itu pertama jelas karena sekolah kami mengadakan pembiasaan di tiap pagi, maka kejadian-kejadian yang tidak mengenakan atau kurang baiklah itu mesti ada laporan atau dari masyarakat, baik itu dari masyarakat, dari siswa ataupun dari guru-guru yang hadir di pagi. Dan kebetulan di sekolah kami pernah terjadi sesuatu yang tidak mengenakan bagi peserta didik sehingga ada pelaporan. Namun pelaporannya itu masih bersifat baik karena pelaporannya masih dari wali murid, dari warga sekolah. Jadi kalau ditanyakan identifikasi itu dilakukan oleh sekarang secara berkesinambungan dan kontinu. Kenapa? Tiap hari itu mesti sekolah itu berjalan dengan baik, ada kendala-kendala yang dihadapi oleh keluarga. Terima kasih Bapak ya. Jadi laporannya sudah sangat kontinu setiap hari. Ya. Alhamdulillah Bapak. Terkait misalkan ini Pak ya, ketika dalam sebuah pelaporan itu ada satu pihak kasus, misalnya ada satu pihak melaporkan bahwa ini loh Bapak, ini ada kasus dilema etika. Langkah pertama apa yang dilakukan oleh Bapak selaku pemimpin? Ya. Yang jelas kami langsung akan berkoordinasi dengan yang terkait. Suatu contoh adanya permasalahan antara penanganan guru pada siswa, dari pihak itu merasa ada yang dirugikan dan terjadi pelaporan, maka langkah saya selaku kepala sekolah jelas akan menghubungi dari sumber ini dan sumber yang dilaporkan sehingga lebih clear pada saat untuk melaksanakan tindakan ini akan kami adakan mediasi. Berarti sudah tepat sekali ya Bapak ya. Jadi langkah yang Bapak lakukan di sekolah adalah pertama mengidentifikasi terlebih dahulu melalui pelaporan ya Bapak ya.
kemudian nanti Bapak akan mengkoordinasikan seperti itu ya Iya, Pak ya. Dan dari yang pelapor dan yang dilaporkan. yang dilaporkan. Baru langkah yang Bapak ambil pada saat itu adalah mediasi. Mediasi. Luar biasa sekali. Nah, ini kemudian yang pertanyaan yang kedua, misal seandainya dalam sebuah kasus yang Bapak tangani itu ternyata ini memiliki kepentingan yang ternyata dua kepentingan itu sama-sama benar nih Bapak. Jadi Iya. Bapak Ada sama-sama punya nilai positif ya. nilai positif, tapi padahal di lain pihak dia dilematis juga. Iya. Tapi dua-duanya punya nilai yang positif. Positif. Nah, sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu. Bagaimana Bapak selaku pemimpin pembelajaran itu untuk memberikan solusi atau mengambil jalan keluarnya? Terima kasih. Yang jelas, Ibu, Iya. tadi sudah saya katakan, apabila ada suatu persoalan kasus tadi dari dua arah, maka langkah yang terakhir kita laksanakan melakukan mediasi. Mediasi. Di mediasi itu kita bisa menemukan unsur-unsur positif yang ada pada laporan ataupun yang dilaporkan, sehingga kita bisa mengambil garis tengah, Mengambil garis tengah yang kita dapatkan, kita simpulkan, dan mudah-mudahan simpulan itu bisa diterima oleh kedua belah pihak. Oke, berarti alhamdulillah setelah terjadi mediasi, terkadang di tengah-tengah mediasi itu justru Bapak menemukan sebuah solusinya. Iya, seperti itu betul, ya, Bapak, betul. ya. Alhamdulillah luar biasa Pak. Kemudian hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus yang seperti itu? Misalkan tadi hal-hal seperti berkoordinasi itu ya mungkin yang Bapak sampaikan. Iya, betul. Berarti semua langkah itu sudah Bapak terapkan, mulai dari identifikasi, kemudian koordinasi, baru mediasi, dan terakhir Bapak menemukan solusinya tadi. Jadi sudah tepat sekali ya Pak, urutan maupun prosedurnya ya Pak ya. Oke, nah kira-kira tantangannya nih Pak. Tantangannya ketika Bapak melakukan prosedural dari A sampai Z itu tentunya kan punya tantangan tersendiri ya, itu mesti. Tantangannya apa kira-kira? Tantangannya yang pertama, memang pada saat kita hanya mendengarkan laporan sepihak, maka titik temu ini masih belum kita temukan. Salah satu tantangan, identifikasi kami belum benar-benar valid pada saat hanya menerima laporan satu arah. Nah, dan ternyata dari langkah tantangan yang ada, laporan ini kok tidak sama. Akhirnya kita pertemukan. Pada saat kita pertemukan, kita menemukan titik itu. Titik itu yang kita musyawarahkan supaya mendapatkan kesepakatan bersama. Berarti tidak hanya sekedar satu pihak ya, betul ya. Kalau satu pihak akan itu efeknya di situ. Ada tantangan apa? Semuanya menyatakan ini saya yang benar. Tapi pada saat bertemu, maka dia mulai terhipnotis oleh kata-kata itu sehingga dia memilah. Oh iya, ternyata betul. Nah, simpulan akhirnya harapannya merupakan keputusan yang bisa dinikmati bersama. Betul sekali, alhamdulillah. Berarti akan ada ketemu nih di mana ujungnya kan seperti betul, itu ya. Kemudian Pak, terkait ini Pak ya, apakah Bapak memiliki jadwal khusus nih, jadwal tertentu di dalam sebuah penyelesaian sebuah kasus? Bapak punya jadwal-jadwal tertentu? Jadi kalau ada kasus ini berarti saya harus apakah terjadwal misalnya? Kalau masalah kasus itu kejadian yang kita tidak rencanakan. Jadi jadwal untuk itu tidak ada, tetapi ada catatan-catatan khusus dalam kegiatan pembiasan. Contoh di pagi hari ternyata anak ini gini. Nah, ternyata ada suatu siang hari ternyata ada suatu bullying misalnya. Bullying akhirnya mengulanginya apa yang terjadi? Apa perlu koordinasi dengan orang tua? Apa yang bisa diselesaikan dengan kucing, dengan guru yang ada? Jadi itu kita yang kita laksanakan. Jadi kalau secara
secara terjadwal tidak, tapi kalau guru-guru secara terjadwal jelas punya catatan di setiap hari anak ini ternyata seperti ini, anak ini seperti ini. Nah, catatan-catatan itu merupakan informasi yang setiap kita berkumpul kita bahas, dan setiap laporan bulanan kita tajamkan. Jadi setiap bulanan kita melakukan koordinasi dengan Refleksi ya. Ada apa Bu kejadian-kejadiannya? Ini anak ini. Nah, kita selesaikan pada saat terjadi rapat koordinasi sebagai sebagai untuk memutuskan langkah-langkah berikutnya. Sudah berjalan sekali ya Pak ya. Insya Allah ya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Berarti memang tidak ada jadwal khusus, namun di setiap bulan direkam ya Pak ya. Iya. Di setiap minggu itu ada catatan, khusus seperti itu ya. Luar biasa Pak, ini komunitasnya Alhamdulillah. di bawah kepemimpinan Bapak luar biasa Dan sekali. kebetulan di sana kita punya guru penggerak yang sekarang sudah di guru praktik yang bisa mengajar praktik, sehingga dia bisa dijadikan sebagai atau bisa dijadikan sebagai penggerak di sekolah kami, sehingga memiliki dampak positif terhadap guru-guru yang lain. Luar biasa sekali. Sangat jelas terlihat ketika Bapak menjawab hasil pertanyaan yang saya lontarkan. Kemudian ini Pak, adakah seseorang yang membantu Bapak itu dalam menyelesaikan sebuah kasus pengambilan keputusan seperti ini? Kalau tadi saya melihat Bapak ada satu guru di sini nih yang bisa membantu saya, apakah beliaukah yang membantu Bapak dalam pengambilan? Setiap ada kasus yang lumayan rumit, itu kami koordinasi dengan Dewan Guru Tenaga Pendidikan yang di sekolah. Jadi yang jelas semua pihak di sekolah kami memberikan kontribusi untuk menjawab semua. Ya, kalau hanya kecil-kecil saya selesaikan sendiri, beres itu. Iya. Berarti tidak hanya satu orang, tetapi semua komunitas yang ada di situ, komunitas akademia sangat membantu sekali Pak ya. Luar biasa sekali lingkupan sekolah di Sekar 5 ini Pak. Kemudian terakhir nih Pak ya, mohon maaf terlalu banyak Pak ya. Nah, dari semua yang telah Bapak ceritakan bahwa di Sekar 5 ini komunitasnya luar biasa, kolaborasinya bagus, kemudian refleksi tiap bulannya. Nah, pembelajaran apa kira-kira yang bisa Bapak ambil hikmahnya dari pengalaman Bapak dalam proses pengambilan keputusan? Apabila di suatu lembaga terjadi keterbukaan administrasi ataupun yang lain, keterbukaan, sehingga tercipta rasa solidaritas dan persaudaraan yang kuat. Persaudaraan yang kuat itu yang bisa memperkuat sekolah dalam menyelesaikan beberapa macam-macam kasus. Jadi pada saat sekolah sudah menjadi satu keluarga utuh, maka keluarga utuh ini akan menyelesaikan persoalan sekolah. Berarti dengan solidaritas maka akan menimbulkan sebuah kolaborasi. Betul ya, dengan kolaborasi maka akan mudah memperkuat dan mempermudah sistem. Memperkuat dan mempermudah. Luar biasa sekali Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas kesempatan yang telah Bapak berikan. Mudah-mudahan Bapak sebagai kepala sekolah SDN Gunung Sekar 5 mampu membentuk komunitas yang unggul dalam menciptakan keberpihakan pada siswa dan pelajar. Insya Allah. Terima kasih sama-sama waktunya. Demikianlah percakapan saya dengan Bapak Ainul Fitri SPDS selaku Kepala SDN Gunung Sekar 5. Semoga dengan kepemimpinan beliau sekolah Gunung Sekar 5 bisa menjadi sekolah yang lebih maju dan mampu berpihak pada siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.